Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudari dari Sabang sampai Merauke, sebangsa dan setanah air, mari kita bincang-bincang dan fikir. Sebelum melanjutkan perbualan saya, tolong subscribe untuk membina channel kecil, untuk tukar-tukar pikiran semua yang rasa buruk dan baik, dan komen. Beginilah, kita ajak seluruh pendengar dan penonton-penonton semua berfikir mengenai mahasiswa dan mahasiswi. Bagi saya, pendapat saya, mahasiswi ke mahasiswa ke, pemikirannya belum sampai ke tahap untuk memikirkan negara. Dia perlu pikirkan belajar sampai habis, karena pemikirannya tidak tahu ke jangkau pemikiran seperti menteri-menteri. Dan seorang mahasiswa dan mahasiswi mudah dijangkiti oleh provokator. Contohnya, kebanyakannya sekarang sedikit-sedikit pemerintah salah karena perbuatan sesetengah atau seseorang provokator menilai negara kurang baik, hutang banyak lah. Tapi di sebalik hutang itu tidak fikirkan hasil negara, uang negara. Seperti mana minyak terakan yang sampai sekarang yang dibeli oleh Amerika mungkin belum bayar bertriliunan. Tak fikir, hanya dipikirkan hutang negara. Seandainya rakyat yang waras bisa memikirkan sama-sama, hutang negara bukan untuk pribadi, melainkan untuk seperti pemerintah yang sebelumnya, yang hanya untuk berhutang untuk kemana uangnya, tidak melihat apa buktinya, bukti-bukti yang dibangunkan tidak ada, tapi hutang banyak. Tapi perlulah sedari sekarang terbukti bangunan sana sini, dan pembagian boleh dibilang 70% atau 70% pembagian cukup bagus. Jadi apa yang diperlukan? Jangan karena hanya presidennya jujur hingga para posisi yang sebelum ini pernah duduk pemerintahan, kemudian rasa tidak puas hati karena tidak dapat apa-apa atau daripada kelurusan presiden, kejujuran presiden, hingga berusaha untuk menjatuhkan presiden. Disinilah kelemahannya para mahasiswi dan mahasiswa untuk memikirkan kebenaran. Dan mengenai Ruslan Botol yang diperjuangkan oleh mahasiswi, adakah mahasiswi sudah melihat keadaannya dan bukti-buktinya? Kenapa harus diperjuangkan sedangkan Anda hanya seorang mahasiswi? Kapan Anda bisa menjejaki atau mendapat bukti-bukti semua itu? Tak perlulah. Anda seorang mahasiswi, belajar sajalah. Karena Anda mungkin silap dan mungkin betul. Jadi lebih baik Anda belajar, tidak perlu campur tangan hal pemerintah. Karena pemerintah sekarang bukan seperti pemerintah dahulu. Pemerintah sebelum ini, walaupun uang banyak, dan sekarang posisi sekarang itu pernah memerintah yang sekarang melaung-laungkan minta lengsarkan Jokowi. Sedangkan diri sendiri dulu duduk di posisi hanya goyang kaki, dan mungkin kebanyakannya dari pemerintah yang dahulu sekarang banyak di kandang lapas atau di tirai besi. Karena apa? Karena koruptor. Jadi perlu diingat, penggaungnya para oposisi sekarang tu karena tidak dapat keuntungan daripada pemerintahan sekarang, makanya mengaung-ngaung seperti harimau tua tak ada gigi. Gitu. Perlu ingat itu semua. Jadi para mahasiswi berfikir secara matang. Masa
Jangan bila ada provokator ditelan bulat-bulat, fikirkan adakah benar itu, tunjukkan buktinya. Dan kemudian jangan hanya mendengar satu pihak, kena mendengar kedua-dua pihak, berpikir secara matang. Bukannya bila mendengar sebelah ada turut-turut padang melaunglah itu supaya merosak barang itu uang rakyat juga yang dipakai. Kenapa kalian yang merosak semua seperti yang dilakukan dahulu oleh API? Dan sekarang yang paling menyedihkan, yang diketuai oleh alumni ABIN 121 yang pada akhirnya ketahuan adalah orang daripada BUMN atau dari Pertamina. Pada akhirnya hutang kepada kelab-kelab hingga sampai sekarang, mungkin sampai sekarang belum bayar. Ketahuan yang dia ada di panggung, dia seorang ulama. Tadi di luarnya dia simpan perempuan sampai 2 perempuan apa? Anda tahu sendiri kan apa yang diwarakan. Dan dia tidak bisa menangkis tuduhan orang yang telah mengeluarkan kenyataan dalam apa. Jadi tak perlulah student atau pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi mengikut jejak oposisi yang hanya gagal mendapat keuntungan daripada pemerintahan sekarang hingga membuat cerita yang bukan-bukan. Inilah sehinggalah diri sendiri seperti kuda tua. Sebabnya fikirkan anda sudah tua, mungkin takut tak sempat menunggu masa ke tahun 2004. Makanya dari sekarang mengaum seperti singa tua yang giginya sudah tinggal satu, burung kakak tua. Gitulah contoh. Jadi sudahlah, anda boleh fikir, tak perlu fikirkan hal politik, anda belajar. Kalau di luar negara anda sudah dikeluarkan dan tidak boleh sekolah mana-mana. Dan siapa yang jadi ketua terbukti anda telah melanggar undang-undang yang undang-undang sekolah atau undang pelajar, anda akan sampai tua tidak bisa belajar. Pikirkan itu. Dan sebaik di Indonesia. Walaupun anda dulu yang memperdekakan itu adalah arek-arek, tapi bukan anda, arek-arek pondok, bukan arek-arek universiti, okey? Faham itu. Dan keduanya, janganlah provokator memperalatkan sikit-sikit rakyat Madura turun, rakyat Aceh turun. Tolonglah sikitlah, jangan mengadu domba tentang itu. Bukan rakyat Madura itu semua bodoh. Rakyat Madura pun boleh berfikir. Mungkin sebahagian ada, tapi tidak semua rakyat Madura bodoh. Akan bergaduh hanya kerana kerana daripada keluarga-keluarga habaib yang telah menghina orang lain dan tidak sesuai pun pelajarannya. Tadi tak perlulah. Anda boleh berfikir semua itu. Tapi jangan burukkan nama-nama habaib. Soal keburukan itu perlu dinasihat. Sudahlah. Berdamailah. Tunggulah saja tahun 2024 Pak Jokowi mesti turun kalau mau. Jangan sekarang, pembangunan belum selesai. Bangunkan dulu Indonesia baru dapat turun. Karena sebelum ini tidak ada yang bisa membangun seperti Pak Jokowi. Dan semua gagal. Tak ada jalan apa yang dibikin berpuluh-puluh tahun hinggalah sekarang Pak Jokowi naik baru pembangunan berjalan. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.